warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Najmatul Fadah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses vulkanisme dan proses seisme serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Vulkanisme yaitu semua peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar kemudian mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui sebuah pita sentra yang disebut sebagai terusan kepundaan atau diatrema. Lalu ada magma. Magma merupakan campuran batu-batuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas. Aktivitas magma yang disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya yang terkandung di dalamnya. Magma dapat berbentuk gas, padat, dan cair. Lalu ada intrusi magma. Intrusi magma ini merupakan aktivitas magma di dalam lapisan litosfer yang memotong atau menyisip litosfer dan tidak mencapai permukaan bumi. Intrusi magma ini disebut sebagai plutonis. Lalu ada ekstrusi magma. Ekstrusi magma ini merupakan peristiwa magma yang mencapai permukaan bumi. Ekstrusi magma ini merupakan lanjutan dari intrusi magma. Bentuk-bentuk gunung api. Keluarnya lubang Karpundan sebagai pusat letusannya disebut erupsi sentral. Erupsi sentral menghasilkan 4 bentuk gunung api, yaitu gunung api strato atau campuran. Gunung api strato ini gunung api yang timbunan lerengnya berlapis-lapis, yaitu strato lapis-lapis. Dan bentuk badan keseluruhannya seperti kerucut. Lebih dari 90% gunung api di Indonesia berupa gunung api strato yang merupakan hasil campuran dari efusif dan eksplosif yang berulang beberapa kali. Lalu ada gunung api maar atau embrio. Gunung api maar ini terbentuk karena erupsi eksplosif atau ledakan yang kuat. Setelah erupsi magma di luar dan di lorong kepundannya segera membeku menjadi batuan beku yang kedap air atau tidak tembus air atau impermeable. Akibatnya, lubang kawah dapat terisi air hujan dan disebut sebagai danau maar. Misalnya, di beberapa danau di lereng Gunung Lamongan, Jawa Timur, Danau Ranu, dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, Danau Atar, Sumatera Barat, dan Pegunungan Eiffel di Eropa. Lalu ada gunung api perisai atau tameng. Gunung api perisai ini memiliki alas yang luas dan lereng yang cukup landai. Hal ini karena magma yang keluar sewaktu erupsi adalah sangat cair. Akibatnya, magma pijar cepat mengalir dan menyebar di areal yang luas. Sifat erupsinya yaitu efusif. Letak dapur magmanya yang dangkal. Di sekeliling lorong kepundannya banyak terbentuk ekstrusi magma aktif dalam skala kecil di permukaan. Misalnya gunung api di Kepulauan Hawaii yaitu Mauna Loa, Kilauea, dan Mauna Kea. Lalu ada gunung api kerucut atau piroklastika. Gunung api kerucut ini merupakan gunung api yang tersusun atas material piroklastika atau bahan-bahan lepas gunung api. Pada umumnya, bentuk gunung api ini memiliki kawah di bagian puncak dan mudah tererosi. Lalu ada tipe-tipe gunung api. Yang pertama ada tipe Hawaii. Tipe Hawaii ini memiliki ciri yang lavanya encer, tekanan gasnya rendah, kedalaman dapur magmanya sangat dangkal. Misalnya letusan di gunung Kepulauan Hawaii yaitu Kilauea, Mauna Loa, dan Mauna Kea. Lalu ada tipe stromboli. Ciri-cirinya yaitu lavanya encer, tekanan gasnya sedang, dapur magmanya dangkal, serta hasil letusannya berupa eflata. Misalnya letusan di Gunung Vesuvio Italia dan Gunung Stromboli di Gunung Api Laut di lepas pantai Italia.
Lalu ada tipe Merapi. Cirinya yaitu lavanya yang kental sehingga membentuk sumbat lava. Tekanan gasnya rendah, dapur magmanya yang sangat dangkal, dan hasil letusannya berupa lava pijar awan panas dan lahar dingin. Misalnya letusan di Gunung Merapi. Lalu ada tipe Este Vincent. Cirinya yaitu lavanya yang kental sehingga membentuk sumbat lava. Tekanan gasnya sedang, dapur magmanya dangkal, serta hasil letusannya berupa lahar panas. Misalnya letusan Este Vincent ini itu di Gunung Kelud. Lalu ada tipe Pele. Cirinya itu yaitu lavanya yang kental sehingga membentuk sumbat lava. Kemudian tekanan gasnya tinggi, dapur magmanya dalam, dan hasil letusannya berupa awan pijar bersuhu 200 derajat Celcius. Misalnya, letusan ini berada di Montagne Pele di Pulau Martinique. Lalu ada tipe volcano. Tipe volcano ini memiliki ciri yaitu lavanya yang cair dan kental, tekanan gasnya sedang, dapur magmanya dangkal, dan hasil letusannya berupa bom tapili dan abu vulkanik. Misalnya letusan Gunung Bromo, Gunung Raung, dan Gunung Semeru. Pengaruh dari vulkanisme ini terhadap kehidupan, yang pertama, abu vulkanik yang dikeluarkannya bersifat menyuburkan tanah pertanian yang ada di sekitarnya. Lalu, gejala pasca vulkaniknya merupakan objek wisata yang menarik. Kemudian, bahan-bahan galian, misalnya belerang, besi, emas, dan perak, biasanya terdapat di daerah yang bekas vulkan atau bekas letusan. Lalu yang keempat, ada daerah gunung api yang tinggi merupakan daerah penangkap hujan. Itu merupakan pengaruh vulkanis terhadap kehidupan dalam positifnya. Lalu pengaruh vulkanis terhadap kehidupan, dampak negatifnya itu pada waktu terjadi letusan, kemungkinan terjadi banyak korban. Lalu yang kedua ada korban jiwa dapat terjadi akibat gas beracun yang dikeluarkannya pada saat terjadi erupsi. Proses seisme ini merupakan getaran yang terjadi karena adanya tumbukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra bergetar. Klasifikasi gempa ini ada 5. Yang pertama, berdasarkan prosesnya, yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik ini merupakan gempa yang terjadi karena adanya tumbukan lempeng di litosfer oleh tenaga tektonik. Tumbukan tersebut akan menghasilkan getaran yang kemudian akan terasa sampai ke permukaan bumi. Lalu ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini merupakan gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung api, karena aktivitasnya penyebabnya terbatas. Gempa ini hanya bisa terasa di sekitar gunung api saja ketika sudah menjelang letusan, pada saat letusan, dan setelah beberapa saat gempa itu terjadi. Lalu ada gempa runtuhan atau yang disebut dengan gempa longsoran. Gempa ini terjadi karena adanya daerah kosong yang runtuh di bawah lahan. Lalu berdasarkan episentrumnya, yang pertama ada gempa sentral. Gempa sentral adalah gempa yang episentrumnya berbentuk titik. Lalu gempa linear merupakan yang memiliki episentrum yang berbentuk garis. Lalu berdasarkan kedalaman hiposentrumnya, yaitu ada gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Lalu berdasarkan jarak, ada gempa sangat jauh, gempa jauh, serta gempa lokal. Yang membedakan ketiga gempa ini adalah jarak episentrumnya. Lalu berdasarkan lokasinya ada 2, yaitu gempa daratan dan gempa laut. Gempa daratan merupakan gempa yang episentrumnya terletak di daratan, sedangkan gempa laut merupakan yang berlokasi di dasar laut dan dapat menimbulkan tsunami.
Dampak positif seisme bagi kehidupan yang pertama adalah gempa tektonik dapat digunakan untuk mengetahui jenis mineral yang ada di dalam bumi. Kemudian yang kedua, ada gempa tektonik dapat digunakan untuk mengetahui struktur lapisan kulit bumi. Yang ketiga, gempa bumi dapat digunakan untuk menentukan jenis konstruksi bangunan. Misalnya saja di Jepang ada bangunan yang tahan gempa. Lalu ada dampak negatif dari seisme bagi kehidupan. Yang pertama, bangunan roboh atau ambruk pasca terjadinya gempa. Lalu terjadi kebakaran karena sambungan pendek arus listrik. Lalu terjadi banjir karena bendungan-bendungan dan tanggulnya yang jebol akibat dari gempa. Kemudian saluran pipa air dan gas putus. Terjadi tsunami apabila pusat gempanya berada di dasar laut. Itu pun apabila epicentrumnya yang tinggi. Lalu sarana dan prasarana transportasi rusak, misalnya jalan bisa menjadi retak. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.